fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Mbak Alwi baru sekarang aja nih ngaku-ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Mbak Alwi, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja. Tapi kalau dari klan Ba'alwi, ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghinakan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Assegaf, ada Taufik Assegaf. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Ini Mbak Alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan, bohong. Wali Songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Amul Fagi sama, dari anak bin Smith itu dari Amul Fagi. Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para tubagus, para ratu tidak boleh diam. Tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu, itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi, untuk seorang badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah, itu dianggap wajar-wajar saja. Ini datang dari Irak kok ngaku-ngaku jadi turunan Nabi. Ya nggak biasa itu. Karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menyatakan meragukan nasabnya ente dari dulu. Tapi nggak bisa dibantah. Meragukan itu. Wali Songo dari Amul Fagi. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Nah, Azamat Khan itu dinisbatkan dari Sayyidillah Abdul Malik ibn Alwi, Amul Fagi. Tadi Amul Fagi kan udah bilang. Berarti kan Amul Fagi. Wali Songo dari Amul Fagi. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali Songo yang lainnya, seluruh wali Songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Shaqib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya. Yang katanya berasal dari Samsul Zahirah, karya dari Abdurrahman Al-Masyhur, dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Shihab. Kemudian Muhammadiyah Shihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Vandenberg. Ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten. Saudara, pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Ini juga kitab gadim, kitab lama, saudara. Disebutkan oleh Muhammadiyah Shihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu, halaman 521, bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Vandenberg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat, karya Vandenberg, bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Shaqib Mirbad. Dituliskan di sini, saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin fi Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah fi Cirebon bin Raja Intaduddin fi Kampah dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Takbir. Muhammadiyah Shihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip
yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an, bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Ternyata Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir! Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu. Kalau Imam Ubaidillahnya difitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Setelah diperiksa, kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Platge, kaum pembegal nasab dan sejarah Islam Nusantara, tak pernah berhenti berjuang mempertahankan nasab palsu, meski mereka sudah diambang keruntuhan. Padahal rungkatnya Bani Alawi sudah semakin nampak nyata di depan mata. Gagal mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan antitesis yang kokoh dan valid. Kalah argumen lewat kitab nasab manuskrip asli sezaman. Kalah dalam hal kesejarahan kredibel. Kalah dalam sisi genetika dengan terkonfirmasinya DNA mereka sebagai Yahudi Askenazi, bukan DNA Arab, apalagi keturunan Nabi. Kalah segala-galanya, maka mereka semakin membabi buta menyerang kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan aneka provokasi, agitasi, indoktrinasi, dan framing jahat dan keji. Semakin meneguhkan dugaan mereka sebagai bani pencangkok nasab, pembelok dan pembalik sejarah Nusantara dan keislamannya, perampok silsilah Wali Songo, dan kaum perbudakan spiritual atas umat muslim di negeri ini. Miris sekali. Lihat saja akrobat jahat yang dilakukan oleh Imam Bongso Rizik Sihab dalam acara ziarah ke makam Sultan Hasanuddin Banten. Diketahui menyambut tahun baru 1446 Hijriah 2024 Masehi, sekaligus milad FPI Banten yang ketiga, para mukibin bersama Front Persaudaraan Islam atau FPI menggelar ziarah kubro di makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten Minggu 14 Juli 2024 kemarin di Kelurahan Banten Lama, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, Banten. Momen yang seharusnya sakral itu ternyata dimanfaatkan oleh Rizik untuk memprovokasi umat dengan dusta besar dan tipu-tipu sejarah Wali Songo dan dzurriahnya,
Salah satunya ya sejarah Sultan Hasanuddin ini. Sebagaimana propaganda yang secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif bersama para kabaib lain, Rizik kembali mencuci otak para mukibin dengan menegaskan bahwa nasab Wali Songo bersambung kepada Bani Alawi asal Yaman. Rizik bahkan dengan brutal menuduh para pihak yang berseberangan dengan Ba'alawi sebagai penebar fitnah yang hendak mengadu domba habaib dengan kesultanan, di mana menyebutkan bahwa Ba'alawi baru kali ini mengakui kesultanan Banten. Entah lupa, pandir, atau memang framing jahat, Rizik Syihab mestinya bisa melihat bagaimana pandangan Ba'alawi mengenai Dzurriyyah Wali Songo, sebagaimana menjadi pakem sejarah di Rabithah Alawiyah, bahwa Wali Songo menurut mereka memang mereka akui sebagai dzurriyyah Nabi, meski mereka habaibkan, namun mereka mengingkari atau menafikan keturunannya sebagai dzurriyyah Nabi. Belum lekang dari ingatan ketika salah satu kabib kalangan mereka, Bahar Smith, dengan begitu ngototnya dan berapi-api menyebut jika Wali Songonya memang habaib, dzurriyyah Nabi, tapi keturunannya putus. Kalaupun ada dari pihak ibu atau perempuan, artinya tetap terputus nasabnya. Pernyataan yang sebenarnya ini sangat nyata. Ceto welo-welo. Seluruh umat muslim bisa melihat video Bahar Smith yang masih bertebaran di media sosial YouTube sampai sekarang. Lalu siapakah pemfitnah yang sesungguhnya? Konyolnya, Rizik Syihab menyebutkan berdasarkan kitab karangan mereka tentunya, bahwa Sultan Hasanuddin adalah keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Lantas, bagaimana dengan pernyataan Bahar Smith yang menyebut bahwa tidak ada keturunan Wali Songo yang laki-laki? The Sultan Hasanuddin Banten yang diziarahi Rizik itu siapa? Ini benar-benar bikin geram dan gregetan. Permainan politik berjubah agama para kabib, khususnya ya Rizik ini, dengan kecerdikan dan kelicikannya memutarbalik kata dan membolak-balik fakta demi menggiring narasi agar menguntungkan klan mereka dalam perihal nasab yang sedang dan terus menjadi polemik hingga saat ini. Dengan sangat provokatif, Rizik justru menuduh jika ada upaya dari para pihak yang hendak mengobok-obok nasab Wali Songo. Di sisi lain, justru merekalah yang sebenarnya secara brutal dan barbar melakukannya sendiri secara masif dan terstruktur. Lihat bagaimana ada agen spesialis yang mengobok-obok makam para wali, pejuang dan tokoh Islam Nusantara dengan operasi Habibisasi dan Yamanisasi. Cukup pintar dan cerdik permainan tim Ba'alawi ini. Semua bergerak di semua lini untuk merampok sejarah negeri ini. Glorifikasi brutal demi menancapkan kuku neokolonialisme dan neofeodalisme Bani Alawi Yaman. Misi besarnya mengakui sisi negeri Nusantara dengan cara-cara feodal, kaburkan sejarahnya, lalu caplok tanah airnya. Pola yang sama dengan Yahudi Askenazi dalam merampas tanah Palestina dan membangun Israel Raya. Kalau anak negeri ini berdiam diri atas segala sepak terjang mereka ini, apa jadinya NKRI 100 tahun mendatang? Lantas wajar jika Kiai Haji Imaduddin Utsman terus bersuara lantang dalam pertarungan besar yang bukan cuma sekedar nasab belaka, namun juga
nilai historis bangsa ini. Dalam sebuah tayangan live, Kiai Imad pun merespons tipu-tipu umat dan provokasi berjubah ziarah suci yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Kiai Imad menyebut adanya provokasi dan penghinaan di masjid oleh Rizik dalam acara ziarah itu layaknya akhlak para badui saat kencing di masjid, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi. Dan itulah akhlak para badui, sehingga bagi kalangan yang memiliki standar akhlak berbeda, hal itu ya wajar-wajar saja, namanya juga badui. Kiai Imad juga menegaskan adanya narasi yang disebut Rizik bahwa Wali Songo dari Balawi adalah hoax alias bohong besar. Itu adalah ulah dari kalangan Balawi sendiri yang memasukkan Wali Songo sebagai keturunan Balawi Yaman bersumber dari keterangan orientalis Belanda, yakni Van den Berg. Secara terperinci, Kiai Imad memaparkan bagaimana kronologi penipuan sejarah Wali Songo yang mereka masukkan sebagai keturunan Balawi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman mengenai sejarah sebenarnya Wali Songo berikut ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang ziarah kubro kemarin itu kepada saya ya. Jadi saya memberikan jawaban, sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin ya, karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten, juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini selain untuk mendoakan juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan, pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja. Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina kan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Muhdor Tanggul, ada Faisal Assegaf, ada Taufik Assegaf. Jadi
Saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya itu tidak itu tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia di situ kencing. Orang-orang pada marah, Nabi tidak marah. Nabi memaklumi, kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus itu sebagai orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang, bukan untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi untuk seorang Badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah itu dianggap wajar-wajar saja. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi. Manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969. Maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan
Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana, yang di dalamnya ada nama Ubaidillah, dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia, dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Mbak Alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Mbak Alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Mbak Alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso, kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua, yang menyatakan ketersambungan nasab Mbak Alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Mbak Alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Basso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Basso, padahal Pak Ahmad Basso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Ali Zain dari Benda Kerep, untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Mbak Alwi, kita siap untuk berdiskusi, dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka. Terima kasih, ini closing statement dari saya. Sekali lagi kepada Kiai Alawi, saya ucapkan terima kasih barokah kepada Kiai Alawi yang telah ikut bersama mencatat diskursus nasab pada hari ini, juga kepada Suka dan pada Dr. Pondang Sugiharto. Barokah semuanya, dan juga pada seluruh pemirsa rakyat Indonesia. Kita sudah bersama-sama mengikuti diskursus ini 2 tahun lebih, dan insya Allah masyarakat juga sudah mengerti dari segala sisi, dari sisi akhlak juga itu sangat nyata sekali bagaimana perbedaan Wali Songo dengan akhlak Mbak Alwi. Ya tentu sangat jauh lah, misalnya kalau diasosiasikan Wali Songo ini adalah merupakan satu leluhur dengan Mbak Alwi, dari cara berdakwah, dari cara berakhlak, dari standar-standarnya itu berbeda. Dan kepada bangsa Indonesia, ya kita rukun, perbedaan di dalam pendapat itu biasa-biasa saja. Ulama-ulama zaman dulu juga sudah berbeda. Bagi kita bangsa Indonesia, persatuan itu adalah di atas segalanya, dan kepada pemerintah untuk mampu untuk mengayomi semuanya.